Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Syarif Falah dan saya berasal dari kelompok kelima, Lacrosse. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menuntaskan tugas dari panitia LDMO, yaitu tugas untuk membuat rangkaian video tentang development plan rencana 6 bulan ke depannya. Saya tangkap di sini adalah 6 bulan ke depan. Saya sebagai anggota Hima Teknik Telekomunikasi, gitu. Baik, eh, video ini saya buat untuk menuntaskan tugas yang diberikan dari panitia LDMO tentunya. Dan tugas ini tentunya akan menjelaskan nantinya rincian tentang apa saja yang saya akan developmentkan atau saya kembangkan rencana saya dalam 6 bulan ke depan. Oke, baik. Langsung saya mulai aja untuk dari latar belakang di sini. Menjadi bagian dari Hima bukan hanya tentang menjalankan program. Ya, jadi ada banyak hal yang akan kita lakukan di Hima, tidak hanya prokernya saja. Tetapi juga tentang bertumbuh sebagai individu yang berdampak. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, kalau tujuan masuk Hima pun juga adalah untuk pengembangan diri, tentunya pengembangan diri, pengembangan bakat, pengembangan kita sebagai individu yang berorganisasi, begitu. Oleh karena itu, saya menyusun rencana pengembangan diri ini dan kontribusi saya di dalam organisasi selama 6 bulan ke depan, begitu. Oke, di sini ada tujuan development plan yang saya sudah bikin. Yang pertama di sini ada meningkatkan kapasitas diri sebagai anggota organisasi. Jadi, tentu yang sudah saya tekankan di awal tadi, tujuan saya masuk organisasi itu untuk pengembangan diri juga. Ya, misalnya kapasitas diri saya awalnya biasa-biasa saja, ya dengan saya masuk tadi ke himpunan, saya bisa meningkatkan kapasitas diri saya seperti kemampuan public speaking saya, serta kemampuan interaksi, atau bahkan kemampuan berkolaborasi antar anggota, begitu. Lalu ada untuk memberikan kontribusi nyata bagi divisi dan himpunan. Nah, maksudnya di sini ya nanti saya sebagai anggota aktif gitu ya, saya akan memberikan kontribusi saya kepada himpunan tentunya melalui entah itu proker atau apapun itu yang berhubungan dengan kerja nanti di himpunan, begitu. Lalu membentuk kebiasaan kerja yang profesional dan kolaboratif. Ya tentunya seperti yang kita ketahui organisasi itu juga berguna untuk rancangan masa depan kita nanti kan. Nah, jadi untuk membentuk kebiasaan kerja tentunya bisa didapat dari kita mengikuti organisasi. Ya, di mana organisasi itu menuntut kita untuk bekerja sebagai anggota yang profesional. Ya, tentu ini akan meningkatkan value kita dalam bekerja secara profesional. Lalu secara kolaboratif, tentunya yang namanya organisasi kita nggak bekerja secara individu kan. Kita bekerja secara kolaboratif, kita bekerja sama antar divisi, antar teman tim gitu, agar uh, kerja kita ini lebih baik hasilnya, begitu. Lalu lanjut ke rencana 6 bulan ke depan yang sudah saya rangkumkan di sini sesuai dengan development plan yang diarahkan. Ya, mungkin nanti di bulan Juli untuk awal bulan saya akan melakukan observasi terlebih dahulu terhadap himpunan. Observasi ini berguna agar saya lebih memahami apa sih himpunan itu, apa sih yang harus saya lakukan di sini, apa sih tugas-tugas saya dan tanggung-tanggung jawab saya itu apa saja begitu. Lalu saya akan mencoba untuk beradaptasi, ya maksudnya ya saya harus berbaur, bagaimana saya bisa eh, berinteraksi dengan antara anggota organisasi, antara anggota Hima, dan saya harus beradaptasi bagaimana cara kerjanya Hima di dalam dunia perkuliahan gitu. Ya, intinya saya harus memahami alur kerja dan budaya tim saya gitu. Bagaimana alur kerjanya orang-orang Hima dan bagaimana budaya yang terdapat di dalam himpunan ini atau di dalam suatu organisasi gitu. Lalu di next month atau next bulan saya ingin melakukan skill improvement. Ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya tentunya untuk mengembangkan dan menambah skill saya gitu. Ya, tentunya hal ini pastilah dibutuhkan oleh setiap individu agar lebih matang cara persiapan mereka untuk mengikuti organisasi. Ya, banyak caranya, seperti misalnya kita bisa ikut pelatihan atau mentoring, entah itu di dalam Hima atau bahkan di luar Hima, ya bebas
gitu. Lalu untuk bulan berikutnya, ya mungkin nanti apabila sudah mulai yang namanya aktif keanggotaan, saya akan melakukan inisiatif kegiatan, begitu ya. Sebenarnya hal ini tuh bakal diselenggarakan oleh koornya atau langsung dari pimpinan tertinggi. Ya, namun maksudnya di sini inisiatif kegiatan ya saya sebagai anggota gitu. Ya, misal di Humas Kesma, ya, saya mengusulkan gitu satu program kerja atau ide baru. Misalnya contoh, saya ingin mengajak teman-teman saya untuk melakukan kegiatan volunteer ngajar mengajar gitu ke suatu sekolah atau ke suatu tempat gitu, begitu. Lalu untuk bulan berikutnya itu ada kolaborasi yang mungkin untuk kolaborasi ini saya maksudnya aktif lah dalam eh, bekerja sama dengan anggota organisasi yang lainnya. Seperti misalnya ada program kerja dari proker lain, maksudnya itu dari divisi lain, ya saya turut aktif dalam membantu mereka gitu ya. Mau bagaimanapun, saya adalah satu kesatuan di dalam satu hima. Lalu untuk bulan keenamnya, ya mungkin dari semua hal yang sudah saya paparkan tadi di bulan-bulan sebelumnya dan saya sudah lakukan, ya tentunya saya akan melakukan evaluasi untuk diri saya sendiri, apa saja kekurangan saya gitu, apa saja yang bisa saya jadikan kelebihan gitu. Lalu saya akan mereview hal-hal apa saja yang harus menjadi pokok yang saya lakukan ke depannya. Ya intinya saya merefleksi diri saya sendiri untuk kontribusi saya tuh apa aja sih selama 6 bulan ke depan gitu. Oke, next itu fokus pada pengembangan diri saya. Yang pertama itu ada soft skill tentunya. Setiap orang butuh ya namanya soft skill ya. Ya, tujuan saya 6 bulan ke depan itu tentunya untuk belajar komunikasi, public speaking. Ya, ini adalah hal yang paling penting di dalam organisasi, public speaking. Ya, sebenarnya di mana-mana itu public speaking itu penting ya. Itu mencerminkan bagaimana cara kita bisa berkomunikasi dengan public speaking yang bagus, ya dilatih terus gitu ya. Saya bisa mencapai tingkat public speaking yang baik begitu. Lalu ada manajemen waktu, ya mungkin biasanya kita gitu sering telat, bagi tidak bisa tepat waktu. Ya, dengan masuknya hima nanti kita bisa memanajemen waktu kita menjadi lebih tepat waktu dan lain sebagainya. Lalu ada kepemimpinan, ya tentunya dari LDMO yang sedang kita laksanakan pada saat ini, kita belajar bagaimana itu untuk menjadi seorang pemimpin, bagaimana berwatak seorang pemimpin, apa yang harus dilakukan seorang pemimpin tentunya. Nah, nanti fokus pengembangan dirinya di situ. Lalu untuk hard skills, ya banyak hal yang bisa dilakukan di dalam hima. Ya contohnya seperti misal kalau saya disuruh desain poster, ya saya di sini harus berusaha bagaimana saya bisa untuk mendesain suatu poster. Atau bagaimana saya apabila ditunjuk sebagai seorang pendokumentasi, ya bagaimana saya melakukan dokumentasi tersebut. Gitu. Lalu saya ditunjuk sebagai seorang yang merancang proposal atau lain sebagainya, laporan, ya bagaimana saya bisa menguasai penguasaan tools yang diberikan gitu. Lalu ada networking. Networking ini ya seperti yang kita ketahui arti networking itu ya interaksi lah gitu. Networking itu hubungan antar antar satu ke satunya gitu. Jadi interaksi di kegiatan lintas divisi dan eksternal ya. Misalnya saya divisi Humas Kesma di sini berinteraksi pada kegiatannya KWU atau internal atau PSDM ya begitu. Saya membantu mereka, saya memberikan nasihat, pendapat, dan saran gitu. Dan kalau misalnya di eksternal, semisal hima, misalnya mau bekerja sama dengan selama bekerja sama dengan hima-hima yang lain begitu ya, saya bisa menjadi jembatan networking gitu, apabila diperlukan gitu. Lalu untuk kontribusi saya pada hima Tesla, ya yang pertama mungkin saya bisa sebagai membantu perencanaan kegiatan rutin divisi ya. Kegiatan rutin divisi itu misalnya rapat bulanan atau rapat apa gitu yang membahas tentang proker segala macam. Ya tentunya mungkin kalau saya ditunjuk saya akan membantu perencanaan kegiatannya apa saja begitu. Lalu ada aktif memberi ide dan rapat koordinasi. Ya sebenarnya ini ada hal yang pasti dan penting ya. Pada tiap divisi kan punya program kerjanya masing-masing. Ya tentunya saya sebagai anggota gitu haruslah memberikan ide dalam rapat koordinasi begitu. Lalu menjadi penghubung antar divisi jika dibutuhkan. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi di networking, ya apabila saya perlu menjadi jembatan atau networking dalam divisi lain gitu, ke divisi yang lainnya,
Ya apabila dibutuhkan ya saya harus siap begitu. Lalu membuat dokumentasi kegiatan, ya apabila saya ditunjuk sebagai pembuat dokumentasi, ya saya akan membantu dokumentasi kegiatannya, lalu saya postkah itu di media sosial atau lain hal sebagainya, begitu. Lalu di sini saya membuat indikator keberhasilan. Ya, saya harap dari development plan saya 6 bulan ke depan ini, saya mencapai keberhasilan yang pertama di sini ya minimal satu kontribusi nyata lah per bulan. Sebenarnya nggak per bulan, tapi ya di sini saya ingin menegaskan kalau minimal begitu saya sebagai anggota tuh adalah kontribusi yang nyata gitu, yang terlihat dan sangat menonjol gitu di Hima gitu. Misalnya saya sebagai mungkin mungkin saya ditunjuk sebagai ketupel kah atau segala macam mungkin. Lalu di sini ada feedback positif dari senior atau pengurus inti. Ya, saya berharapnya sebagai anggota baru, ya saya diberikan feedback yang positif, ya sebagai anggota yang maulah membaur dan bekerja di dalam suatu himpunan organisasi. Ya, jadi senior dan pengurus intinya saya itu ya mengakui saya lah sebagai anggota gitu. Lalu ada peningkatan kemampuan yang bisa diukur ya, seperti saya jelaskan tadi, ada soft skill, hard skill, komponen-komponen lainnya yang saya harap itu berhasil gitu. Kemampuan-kemampuan yang saya latih tadi dalam organisasi itu meningkat di diri saya dan bisa saya ukur, oh ternyata sudah sejauh ini loh kemampuan public speaking saya semenjak masuk koordinasi begitu. Lalu yang terakhir ada terlibat aktif di 70% ke atas kegiatan divisi. Ya ini maksudnya ya poin-poin semua poin tadi ya. Kita sebagai organisasi wajib lah untuk aktif gitu. Karena itu emang tanggung jawab kita sebagai anggota organisasi di tiap kegiatan divisi ya apapun itu. Ya minimal 70% lah kita bekerja apabila ditunjuk begitu sesuai tanggung jawab dan mandat yang diberikan. Lalu harapan pribadi saya berharap rencana ini bukan hanya membuat saya berkembang sebagai individu gitu ya, banyaklah hal yang ingin saya kembangkan gitu. Tidak hanya sebagai individu, tapi juga membawa manfaat langsung bagi himpunan. Ya, untuk himpunan saya memberikan dampak yang positif dan untuk tim saya bisa bekerja dengan lebih solid, lebih kompak ya, tentunya pastinya. Ya intinya harapan pribadi saya itu saya berharap dengan masuknya saya ke himpunan ini dan dengan pelatihan saya 6 bulan ke depan, saya berharap saya bisa tumbuh menjadi insan dan individu yang lebih baik, yang lebih kompeten begitu. Oke, penutup mungkin sekian penjelasan dari tugas development plan untuk 6 bulan ke depan saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak panitia penyelenggara LDMO 2025 dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran panitia divisi, seluruh jajaran pimpinan di Hima dan seluruh dosen-dosen yang menaunginya begitu. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan salam hormat kepada seluruh rekan-rekan anggota tim yang bergabung ke dalam Hima Tesla ini. Ya, saya sebagai anggota baru, saya pastinya siap untuk menerima masukan dan evaluasi dari kalian, para senior, atau pengurus atau pembina yang bertugas. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.